Kita memiliki air, makanan, udara segar, dan pemandangan menakjubkan berkat alam. Selain itu, alam juga berkontribusi terhadap perkembangan teknologi modern. Manusia menciptakan penemuan luar biasa yang terinspirasi oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Yuk kita cari tahu apa aja. Pengait velcro pada pakaian kita muncul berkat tanaman burdock. Pada tahun 40-an di abad sebelumnya, insinyur Swiss George de Mestral sedang berjalan-jalan dengan anjingnya saat menyadari ada beberapa duri yang menempel di bulu peliharaannya. Sang ilmuwan memutuskan untuk mempelajari tanaman itu dengan cermat dan menemukan kait-kait kecil yang memungkinkannya menempel pada berbagai permukaan. Terinspirasi oleh desainnya, George menciptakan pengait untuk pakaian, mematenkannya, dan menamainya velcro. Untuk membuat panel surya yang efisien, sebuah tim ilmuwan dari Universitas Princeton mengamati tanaman. Daun-daunnya dipenuhi dengan lekukan-lekukan kecil yang mengarah ke cahaya. Ini memungkinkan tanaman menerima dan menyerap lebih banyak energi. Para peneliti menciptakan panel surya dengan desain serupa. Hasilnya melebihi ekspektasi. Lekukan-lekukan pada permukaan perangkat meningkatkan efisiensi panel hingga hampir 50%. Teratai menginspirasi para ilmuwan untuk menciptakan cat yang mudah dibersihkan. Tanaman indah yang mengambang di air ini mampu menghilangkan kelembapan dari permukaan daunnya secara efektif berkat lapisan yang unik. Cairan apapun menggelinding dari daun tanpa menempel. Pada akhir abad ke-20, sebuah perusahaan konstruksi Jerman menggunakan teknologi alami ini untuk menciptakan cat yang unik. Begitu kering, cat ini akan tertutupi tekstur yang mirip seperti pada teratai. Hasilnya cat ini bisa mencegah debu, lembab, serta kotoran yang menempel. Berkat penyamarannya, harimau, kodok, bunglon, dan banyak hewan lain bisa menangkap mangsanya. Dan beberapa herbivora menggunakannya untuk sembunyi dari musuh. Terinspirasi oleh fitur-fitur menakjubkan ini, manusia menciptakan kamuflase. Pakaian dengan warna ini berguna karena banyak hewan tidak mampu membedakan pola warna yang sama dari jauh. Salah satu predator paling efektif di dunia adalah capung. Capung tidak memiliki taring dan cakar yang besar dan juga tidak memiliki lapisan pelindung yang tebal, tapi hampir semua upayanya untuk menangkap mangsa berhasil. Tidak ada hewan di dunia ini yang sama efisiennya dalam berburu seperti capung. Kecepatan dan fleksibilitas terbangnya juga membantunya dalam hal ini. Serangga ini bisa mengambil hampir semua posisi di udara, melakukan banyak manuver, dan mengubah kecepatannya dalam sepersekian detik. Semua ini memungkinkan berkat sayap yang paling efisien di dunia. Capung dapat mencapai kecepatan rata-rata mobil yang melaju di jalanan kota hanya dalam 3 kepakan sayapnya. Jarak pengereman makhluk ini hampir 0. 2 pasang sayap yang panjang dan sempit di tengah tubuhnya bergerak secara independen, memungkinkan capung untuk menangkap target apapun dan terbang menjauh dari musuh apa saja. Para ilmuwan dan insinyur tidak bisa melewatkan desain yang diciptakan oleh alam ini. Salah satu perusahaan pembuat helikopter terkemuka terinspirasi oleh bentuk sayap capung. Lihatlah bila sebagian besar mesin ini dan sayap serangga ini bentuknya hampir sama. Helikopter modern sebagian meniru teknologinya dari cara terbang capung. Selain itu, bentuk fisik serangga ini membantu para insinyur NASA menciptakan pesawat luar angkasa yang unik untuk perjalanan ke Titan pada tahun 2027. Misi yang disebut Dragonfly ini merupakan ekspedisi ke satelit Neptunus yang akan dilakukan menggunakan perangkat multirotor yang menyerupai serangga tersebut. Atmosfer Titan 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi, sehingga untuk mempelajari planet ini diperlukan perangkat dengan kemampuan manuver dan berkecepatan tinggi seperti capung. Kenapa penulis komik terinspirasi oleh laba-laba untuk menciptakan pahlawan super yang merayap di dinding, tapi para ilmuwan tidak? Karena ada hewan yang mampu menempel di permukaan halus dengan lebih efektif.
Salah satunya adalah tokek. Kalau kamu mengamati kakinya dengan mikroskop, kamu akan melihat bagian bawahnya dipenuhi ratusan bulu halus. Dan bulu-bulu ini terdiri dari ratusan bulu yang lebih kecil. Ketika bulu-bulu kecil ini bersentuhan dengan permukaan yang halus, molekul-molekulnya akan bercampur dengan bahan tersebut. Ini menyebabkan terciptanya aliran listrik di antara molekul-molekul tersebut. Teknologi unik ini memungkinkan tokek menempel di dinding atau langit-langit meskipun tubuhnya diberi beban tambahan. Pada tahun 2014, sebuah tim dari Universitas Stanford menggunakan teknologi serupa untuk membuat sarung tangan dan pelindung kaki yang lengket. Orang yang mengenakan produk ini bisa memanjat dinding kaca loh. Bayangkan saja jika sarung tangan ini menjadi populer dan dijual di seluruh dunia. Untung saja itu tidak terjadi karena orang-orang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Di Jepang, ada kereta super cepat yang mampu mencapai kecepatan 442 km per jam atau sedikit lebih cepat daripada kecepatan mobil Formula 1. Kereta ini berfungsi sangat baik, kecuali fakta bahwa suara yang dihasilkannya sangat bising saat memasuki dan keluar terowongan. Orang-orang di daerah pemukiman mengeluhkan kebisingan ini dan para insinyur kereta harus segera mencari solusi. Seekor burung kecil dengan paruh panjang dan bulu berwarna-warni pun memecahkan masalah tersebut. Makhluk cantik ini adalah kingfisher. Burung ini berburu ikan dan hampir tidak menimbulkan cipratan ketika menyelam ke dalam air. Paruhnya yang halus dan tajam melebar di dekat kepala, membuat kingfisher bisa masuk dengan mulus ke dalam danau atau kolam. Bentuk paruh pemburu senyap ini menginspirasi para ilmuwan untuk menciptakan bentuk yang sama pada kereta super cepat. Desain ini memungkinkan kereta melaju 10% lebih cepat dan mengonsumsi listrik 15% lebih sedikit. Tapi yang paling penting, kereta ini menjadi jauh lebih senyap dan tidak lagi mengganggu penduduk sekitar dengan suara bisingnya. Kita bisa bepergian dengan pesawat berkat burung. Beberapa abad yang lalu, Leonardo da Vinci yang terinspirasi oleh hewan-hewan ini menggambar perangkat terbang pertama. Beberapa abad kemudian, anatomi burung menjadi model dasar untuk pesawat terbang pertama di dunia yang diciptakan oleh Wright bersaudara. Mereka sudah lama mempelajari burung di langit sebelum akhirnya terbang sendiri. Mereka mengamati bahwa daya angkat udara meningkat ketika melewati lekukan sayap burung. Kedua bersaudara ini juga memperhatikan burung-burung melengkungkan sayapnya untuk menjaga keseimbangan di udara. Para penemu ini merancang pesawat terbang pertama mereka, Wright Flyer, dengan sayap yang bisa diubah posisinya. Seiring waktu, bentuk pesawat terbang menjadi semakin sempurna dan semakin berbeda dari anatomi aerodinamis burung. Tapi semua ini tidak mungkin terjadi jika kita tidak mengamati makhluk-makhluk terbang ini dengan penuh kekaguman. Kita bisa berselancar di ombak yang dingin tanpa kedinginan berkat teknologi baru pakaian selam yang terinspirasi oleh berang-berang. Tapi pertama-tama, yuk kita lihat cara kerja pakaian selam biasa. Air mengisi ruang sempit di antara kulit dan pakaian, kemudian lapisan ini menghangat karena panas tubuh. Banyak gelembung nitrogen di dalam pakaian selam membantu menjaga panas ini. Berkat teknologi ini, kamu tidak terlalu kedinginan di dalam air yang sangat dingin. Tapi berang-berang menggunakan metode yang lebih keren lagi. Bulu mereka yang tebal memerangkap udara di antara tiap helainya yang halus, kemudian udara ini menjadi hangat karena panas dari tubuh berang-berang dan tidak membiarkan air membasahi kulitnya. Dengan kata lain, meskipun bulu binatang itu basah, tubuh berang-berang tetap kering. Para insinyur dari Institut Teknologi Massachusetts menciptakan pakaian selam dengan lapisan tipis fili karet kecil. Lapisan ini menahan udara hangat seefektif bulu berang-berang dan tidak membuat perenang kedinginan.
Hanya dengan berenang di lautan, paus bungkuk meningkatkan produktivitas energi turbin angin. Saat baling-baling turbin angin terkena hambatan udara atau air saat berputar, produktivitasnya menurun. Tapi para ilmuwan menemukan cara untuk mengurangi hambatan ini setelah mengamati paus. Para insinyur menyadari hewan-hewan ini bergerak di bawah air mengikuti lintasan spiral dan memperhatikan sirip mereka. Benjolan-benjolan kecil yang disebut tuberkel memenuhi sirip-sirip paus dan membantunya mengurangi hambatan. Manusia memasang benjolan serupa pada baling-baling turbin angin yang berhasil mengurangi hambatan udara sebesar 32% dan meningkatkan produktivitas energi hingga 2 kali lipat.